Dari pendengaran berarti datangnya dari orang yang mengucapkan. Jadi suara-suara ya kita dengar masuk ke dalam hati. Ya, kita kadang-kadang sakit hati dari mana? Dari suara. Ya. Nah, kemudian penglihatan dari perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain kita lihat bisa membuat hati kita rusak. Ya, kepikiran terus tuh. Ya, saya juga sama ngalamin. Ya, kita dengerin dari ucapan orang nyakitin kita. Kepikiran, ya. Terus kita melihat perbuatan orang lain sama kita. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kita sama. Lahir ke dunia ya lewat ibu kita, anak kita, cucu kita, siapapun lahir sama nggak tahu apa-apa. Ya, diberikan pendengaran dan penglihatan dan hati nurani. Ya, jadi kalau ingin tahu isi hati kita tahu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Yang kita dengar dari ucapan orang lain, dari suara speaker, dari handphone. Apa yang kita lihat dari perbuatan orang lain, dari ngelihat handphone juga sama. Itu, ya itu masuk ke dalam hati. Jadi kalau ingin tahu isi hati kita, apa-apa yang sudah kita dengar, apa-apa yang sudah kita lihat. Jadi kalau ingin tahu tentang kita, diri kita, maka cek hati kita. Ya, jadi kalau menurut hadis, ya, riwayat Muslim, sesungguhnya hati itu ada dalam tubuh manusia. Jika hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Allah menciptakan kita sangat sempurna. Ada tangan, ya, ada kaki, rambut, semua. Tapi ada yang sangat urgent yang kita pentingkan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, jadi kita hati nurani ini raja bagi anggota tubuh kita. Ya, coba kalau hatinya lagi bahagia, ya senang, anggota tubuh yang lain juga senang. Tapi kalau hatinya lagi menderita, ya yang kelihatan ayam goreng aja kurang nikmat kalau lagi hatinya kecewa, apalagi hatinya lagi merasa disakiti. Ya, makanya penting hati. Jadi hati itu wadah yang membuat kita bahagia, yang membuat kita menderita. Jadi sumbernya dua, ingat. Yang kita dengar dan kita lihat. Nah, kalau misalkan sakit hati, terus sakit hati, lupa Allah. Kalau sholat pun lupa, khusyuk. Malah kan nggak bisa khusyuk. Begitu sholat badan. Tapi kalau kita Allahu Akbar, kemana-mana tuh hati. Pada orang yang disakiti. Ya itu. Nah, jadi bahagianya kita, menderita kita di mana letaknya? Di hati. Penting nih menjaga hati. Iya, ibu-ibu mudah-mudahan nih lagi senyum-senyum hatinya bahagia. Alhamdulillah, amin. Nah, kemudian ini saya mau menyampaikan kajian ini bukan dari karangan ya, tapi semua dari dalil, ada dalilnya ya. Ya sebetulnya saya ada beberapa ya nanti bisa jadikan bahan bacaan ya. Nah, penting ya untuk kita ketahui bahwa hati ini bisa senang, bisa menderita. Nah, jadi dua ya isi hati. Kayak gini, kayak kita punya teman ada dua. Ada teman yang kita sukai atau teman yang kita keseli atau benci. Teman-teman yang kita sukai, kalau dia buat salah, kita bisa maafin. Ya kan? Tapi kalau oleh teman yang kita keseli, benci, yang salah aja semakin benci, yang benar aja kadang-kadang wah nggak terima. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Ali Imran
ya, ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan. Ya, jadi kita sebagai manusia, ini Allah sudah kasih tahu di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan. Jadi kita ini sama nih, ya, berupa satu perempuan. Ini bagi laki-laki. Kalau jadi perempuan, laki-laki. Nah, kita bicara tentang perempuan. Nah, sekarang yang belum menikah, pacarnya. Indah tuh melihat pacar tuh. Bagi udah jatuh cinta. Ya kalau udah menikah, lihat istrinya. Nah, istri itu membuat senang atau membuat menderita? Ya, kalau membuat senang, bahagia, sholat khusyuk. Tapi kalau membuat misalkan jadi masalah, kepikiran ke dalam hati, sholatun gak khusyuk, apalagi bertengkar, apalagi cerita yang aneh-aneh, ada ada wanita lain misalkan, perang deh, semenit bisa terasa 1 jam, betul nggak? Ya, kalau misalkan lagi senang, sejam bisa terasa 1 menit, iya kan? Ya. Jadi yang pertama, kita itu punya pandangan yang indah sama. Nih, ini di Al-Quran surat Ali Imran ayat 4 tentang beda jenis. Ya, kalau laki-laki adalah wanita. Yang kedua adalah anak-anak. Nah, yang membuat hati kita sering kusut, ya, sering rusak, lupa Allah, ada masalah dengan anak-anak. Anak kita ingin sekolah, bingung duitnya, nggak ada. Anak kita sakit, bingung, kepikiran juga. Anak kita mau ngawinin, bingung juga, ya kan? Ya, kedua adalah anak kita, ya. Yang ketiga adalah harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kita ingin sama, ingin punya harta benda yang banyak dalam bentuk emas dan perak. Terus selanjutnya di sini kuda pilihan ya, dulu mah kuda pilihan, ya sekarang kendaraan. Ingin dapat mobil, ingin dapat motor, kepikiran tuh, ya, ingin motor. Sholat, ya Allah, pengen motor, pengen sepeda, pengen mobil. Kemudian hewan ternak, ya, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi yang membuat hati kita rusak, lupa Allah, lagi sholat pun kadang-kadang kita lupa, nggak khusyuk, itu salah satu penyebabnya. Yang satu yaitu pasangan kita, yang kedua adalah anak-anak kita. Kita ingin harta benda yang bertumpuk, bentuk emas dan perak. Ketiga, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Nah, ini mengenai sawah ladang. Nah, kita ini punya sawah, ya, nanam. Orang yang punya sawah ladang, punya bibit 10 kilo, pengen jadi 10 karung. Ya, nggak mungkin orang yang punya bibit 10 kilo pengen lebih 10 kilo lagi, tapi ingin melimpah. Ya, udah 3 bulan, hasilnya tahu-tahu nggak sesuai dengan diinginkan. Jadi pikiran, ya, masuk ke dalam hati. Ya, jadi itulah, ya, pentingnya bahwa membuat hati kita ini bahagia dan tidaknya, yaitu tadi, ya, pasangan kita membuat kita senang, kita bahagia hati kita, alhamdulillah, sholat khusyuk, ya, anak-anak kita sehat, ya, pendidikannya bagus, alhamdulillah, harta kita cukup, ya, kemudian punya kendaraan. Nah, itu yang menyebabkan pandangan kita. Kemudian apalagi yang membuat hati kita ini rusak, hati ini melupa kepada Allah. Karena kita punya cinta lebih kepada yang lain selain kepada Allah dan Rasulullah. Yang menyebabkan hati kita lupa kepada Allah, yaitu karena kita punya kecintaan yang lebih. Yang pertama di dalam surat At-Taubah, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini hati kita. Ini kita bicara tentang hati ya. Karena memang bahagia kita ada di dalam hati, derita juga di dalam hati. Nah, betul Ibu? Ya, cepet cek hati Ibu. Nah, gimana kecintaan terhadap bapak-bapak kita, orang tua kita, ayah kita? Lebih enggak? Kemudian kepada anak kita, saudara-saudara kita. Ya, kalau bapak kepada istri, kepada kekayaan yang sedang diusahakan sampai lupa sholat, ya. Kemudian perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai. Jadi memang cinta kita itu banyak, bukan hanya satu. Ya karena kita ingin bahagia banyak kan. Kalau cinta satu, ya kurang. Ya makanya kita cinta pada orang tua, gitu ya. Cinta pada saudara, nah itu. Jadi itu hal-hal yang membuat hati kita suka lupa. Kalau sholat pun suka lupa, ya. Ya badan sholat, ya. Tapi begitu sholat, hati kita kemana-mana. Nah, dan itu ngalamin, ya jangankan ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya sendiri juga ngalamin. Ya, apalagi kalau lagi misalkan istri lagi sakit, ya. Kita nungguin biayanya dari mana, anak-anak lagi sakit, ya. Kemudian rumah kita bocor, bingung, ya kan? Kepikiran ya, kepikiran, ya. Ya, terus lagi bisnis, dagang, ya, dagang harusnya untung kok rugi, gitu kan? Kepikiran, sawah juga sama. Ya Allah udah gambarkan, ya. Jadi memang hal-hal yang itu sudah biasa sebetulnya, sudah digambarkan di Al-Quran, ya karena kita punya keinginan, punya keinginan terpenuhi, punya sampai keinginan yang paling puncak nggak penuhi, ujungnya apa? Kecewa. Nah, ibu punya keinginan sama suami sedikit dipenuhi, alhamdulillah. Ada keinginan-keinginan nggak dipenuhi, ujungnya apa? Kecewa. Jadi keinginan puncak yang tidak dipenuhi berdampak kecewa. Kecewa di mana? Di dalam hati. Kalau udah ngambek, ngelihat suami gimana? Iya, gitu. Ngambek kita sama bini, sama suami. Ya kalau suami sama. Jadi hati ini penting. Nah, pada saat kejadian seperti itu, ya kita ngalamin nih, pusing, sholat nggak semangat, sholat karena memang wajib, tapi nggak khusyuk. Nah, itu kita harus cooling down, mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri itu namanya ujlah, ya, mengasingkan diri atau menyendiri namanya kholwat. Nah, kita bangun tuh. Habis sholat isya, tidur dulu, bangun tahajud. Sholat tahajud. Ya, ini banana sholat tahajud. Ya, kita nggak banyak masalah sholat tahajud. Ya, karena kalau pada saat sholat tahajud itu kita benar-benar merasa sedang dengan Allah. Ya, kita zikir bisa banyak, biasa zikir cuma 200, bisa 500, 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang lain. Berdua sampai sebelum waktu subuh. Coba, bisa nggak kita lakukan? Pernah nggak? Sering nggak? Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali deh, atau sebulan sekali, atau lagi-lagi ada masalah berat aja. Nah, kalau lagi banyak masalah berat, baru dekat sama Allah. Ya masih alhamdulillah. Iya, ya kan? Ya, jadi kita ini menurut Allah, ini kita yang sampaikan sesuai firman Allah ya di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi cobaan kita dua. Yang namanya keburukan dan namanya kebaikan. Di sini dicobain dulu keburukan. Kalau di Al-Quran yang muncul duluan, berarti itu prioritas. Jadi kita diuji keburukan dulu, kesusahan, kesulitan. Kita hidup sulit enggak nih sekarang? Sulit terus. Udah ketemu yang tersulit apa belum? Udah. Apa yang tersulit? Gak punya duit. Gak punya duit doang tersulit. Ada yang tersulit lagi nggak? Sakit, kurang kasih sayang. Oh, ini bisa tersulit, bahaya. Ya, ini kurang kasih sayang nih, bahaya. Ya, jadi kita diuji ya oleh Allah sebagai keburukan. Jadi keburukan itu teman-temannya itu kesulitan, ya, sakit. Ya. Kalau kebaikan dimudahkan. Nah, sekarang sabar. Kalau diuji dengan keburukan kita perlu sabar. Ya, sabar. Sabarnya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sabar. Berarti sabar terus-terusan, gak ada batasnya. Jangan bilang sama suami ini sabar gak ada batasnya nih. Sabar mulu. Nah, bagi orang yang beriman tuh sabar jadi nikmat, jadi baik, ya. Karena dapat kesulitan. Kalau dapat kebaikan, syukur. Yang hidup ini cuma 3. Pertama adalah sabar, kedua adalah tawakal, yang ketiga adalah syukur. Gak ada lagi susah, sabar nih. Lagi banyak nih, syukur nih. Ya Alhamdulillah. Kita syukurnya banyak syukur apa enggak? Coba. Umur udah 50. Banyak sabar apa banyak syukur? Gitu ya. Nah, tapi ya, ini pengalaman pribadi, pada saat kita menerima kesulitan, sulit banget nih. Semakin dekat nggak kepada Allah? Semakin dekat kan? Sholat juga kelihatan khusyuk banget. Ini khusyuk dalam bentuk dia lagi mikirin deritanya apa khusyuk karena Allah? Ya, ini lagi khusyuk banget nih, lagi masalahnya nih khusyuk. Ya, dia khusyuk lagi syukur apa enggak? Nah, hidup itu cuma 2. Nerima keburukan atau nerima kebaikan. Ya, semua ujian. Sekarang kalau nerima kebaikan, duit ada, kendaraan ada, nerima kebaikan. Lebih banyak dia berjalan di jalan Allah apa enggak? Wah, lupa pulang nih banyak duit. Kan bisa jadi. Ya, makanya penting kita muhasabah, introspeksi diri, ya. Makanya ini cocok nih, kasih sulit terus nih orang ini nih. Lebih dekat terus sama Allah. Begitu lagi banyak duit, lagi banyak bahagia, lupa. Iya. Ya, makanya kita renungi ini. Begitu ke sawah nih, nanam, alhamdulillah udah 3 bulan panen melimpah. Udah 3 bulan tidak sesuai harapan, udah panen bingung bayar obat belum, masih nunggak sih, pikiran deh sholat, Allahu Akbar. Aduh gimana nih belum bayar obat nih kemarin. Kepikiran. Iya. Lah hidup mah cuma 2. Iya. Kalau nggak susah, ya senang. Nah, sekarang kita banyakkan senangnya, banyakkan susahnya. Tanya aja pada diri sendiri deh. Lihat orang lain senang, padahal yang lain juga punya masalah. Iya. Jadi masalah kita itu karena pandangan indah kita. Ya, seperti yang tadi di dalam Ali Imran, bahwa dijadikan terasa indah dari pandangan manusia. Nah, kita pandangan indahnya yang membuat tempat bahagia. Kalau laki-laki ya wanita, kalau wanita ya laki-laki. Ya kan? Istri kita yang bikin bahagia. Istri kita juga yang bikin pikiran. Ya sama istri juga. Suami yang dipikirin. Apalagi suaminya sakit. Nggak dapat pendapatan. Biaya nggak ada. Ngambek mulu lagi sakit. Waduh, sabar 2 kali lipat dah. Iya. Apalagi punya anak. Udah gede di WA nggak dibalas. Di telepon nggak dibalas.
Ya Allah, anak udah gue ngelahirin, udah ngandungin. Sabar bu, sabar bu. Ya, ya sama gitu. Jadi memang itu ujian. Jadi sabar itu membuat ibadah. Jadi mesti diuji kita itu. Ya, kayaknya nggak ada benernya mah. Kayak orang hujan, hujan terus. Hari kemarau nunggu hujan. Ya, begitu, begitu. Kemarau nih, kapan hujan nih? Udah hujan, hujan terus. Kapan kemarau? Ya kita mah kadang-kadang salah aja deh. Iya, iya kalau begitu kan lagi kesel. Ini masak keasinan, tambak. Ini gini kurang. Ya, makanya penting kita memahami bahwa hidup ini sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran bahwa kita diuji oleh keburukan dan kebaikan. Tapi orang makrifat, orang udah merasa dekat dengan Allah bahwa kesulitan yang kita hadapi itu izin dari Allah. Kebaikan yang kita terima merupakan izin. Sehingga kita benar-benar sudah makrifat kepada Allah, sudah kenal dan dekat dengan Allah. Ya Allah, ini semua baik buat saya. Kesulitan yang saya hadapi, saya sikapi dengan sabar. Kebaikan yang saya terima, saya sikapi dengan syukur. Udah, kita mah baik aja semua deh. Nggak punya duit, ya sabar. Ya, punya duit, alhamdulillah. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit terus, nggak mungkin. Udah gede sampai gini, apalagi umur udah 50 tahun ke atas nggak punya duit, gimana? Ya kan? Ya kadang-kadang kita punya duit, kadang-kadang enggak. Begitu juga usaha. Nah usaha kan cuma dua. Kalau nggak rugi, ya untung. Kalau untung terus nggak pernah rugi, ujub nanti sombong. Tuh kayak dia nih usaha, untung terus. Mana ada usaha dagang untung terus, mana ada? Nggak ada. Ya namanya dagang dua, ya berpasang-pasangan. Ya, kalau nggak untung, ya rugi. Modal 1 juta, dagang pulang sore 1.200.000, untung 200. Dagang pagi berangkat sampai sore pulang malam, kok jadi 800, tinggal 200, rugi. Dagang lagi masih ada 800.000. Terus habis. Dagang lagi enggak? Dagang lagi dipinjemin. Iya, udah dipinjemin nggak bayar, udah kali nggak dagang gitu mah. Udah modal habis, dipinjemin juga habis, ya udah nggak dagang. Artinya ganti profesi deh kalau gitu. Nah begitu untung, nah kita bisnisnya untung, itu artinya Allah memberikan rezeki supaya berbuat baik lebih banyak. Dan kita berbuat baik, kalau nyumbang kan perlu duit. Nah kita nyumbang kalau ada duitnya lebih, nyumbangnya gampang, ya kan? Gimana mau nyumbang, gue aja lagi butuh, ya kan? Kalau lebih, lebih, untung 500.000, nyumbang 50.000 kan bisa. Coba kalau lagi rugi berat, gue aja lagi rugi, ya kan? Ya, kan kita masih ngitung nih. Kalau berbuat baik itu masih ngitung, ya wajar. Kadang-kadang kita kecintaan kita pada dunia berlebihan. Jadi memang kajian ini saya lebih banyak kepada muhasabah ya. Jadi introspeksi diri, perenungan ya. Jadi katakan pada diri kita sendiri, tanyai pada diri sendiri, hidup ini lagi susah apa lagi senang? Jujur pada diri sendiri. Ya Allah, hidup ini senang terus, kapan susahnya? Jarang orang gitu ya. Jarang. Orang itu lebih banyak, ya Allah susah terus nih. Sama suami, nyakitin terus. Pengennya suami kayak gimana sih? Ya, pengen punya pacar gimana sih? Ya, kadang punya kendaraan, ya Allah, pengennya mungkin motornya ganti dong, NMAX atau apalah gitu. Ya, jadi kita banyak keinginan. Ya, jadi itu ya. Jadi penyebab hati kita rusak sebetulnya kita sendiri, ya, karena kita punya pandangan yang indah, ya, terhadap yang kita inginkan. Ya, salah satunya pasangan kita, harta kekayaan yang kita inginkan, ya, yaitu. Jadi ibu jangan khawatir selama kita masih punya cita-cita, keinginan yang kuat, itu akan berdampak baik bagi diri kita. Jadi keinginan yang kuat, ya, cita-cita kita yang kuat, itu akan menimbulkan keinginan usaha. Nah, punya keinginan nggak nih? Ada dong.
pengen usaha, apalagi keluar ingin berdoa, apalagi kita bertekad, kadang-kadang nekat. Ya, jadi orang yang giat nih ingin usaha, terus berdoa, terus bertekad karena punya keinginan yang kuat di dalam dirinya. Ya, jadi manusia itu memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita ingin memperoleh sesuatu, maka kita harus berusaha. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nazm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi kita memperoleh apa yang telah diusahakan, bukan ngelamun. Ya, jadi harapan itu didapat harus disertai dengan tindakan. Tapi kalau tidak disertai dengan usaha, itu namanya angan-angan. Ya, saya termasuk orang yang suka capek karena ingin bahagia, ingin senang. Bangun pagi kerja, ya sama Pak Ustadz juga. Bangun pagi, ya, sholat subuh terus berusaha. Temu zuhur, sholat lagi, usaha lagi. Lah saya kantor saya di sana, habis subuh berangkat. Ya, saya lebih baik capek, tapi bikin senang daripada nggak capek, bikin pusing malah. Apalagi nganggur, iya kan? Iya, jadi sama. Ya, jadi itu penting untuk kita ketahui bahwa usaha itu membuat apa yang kita dapatkan, termasuk beribadah, berzikir seperti ini, ya. Ya kita harus berusaha. Alhamdulillah sehat. Nah sekarang sehat, nikmatnya sehat itu akan terasa kalau jatuh sakit. Habis sakit, kita sakit nih, dibiayain, bini nungguin atau suami nungguin, tahu sehat. Nah sehatnya itu terasa, ya. Sama, ini terang nih, terang. Nikmatnya terang mau terasa kalau dimatiin. Wah gelap, terang lagi nikmat. Sama, punya suami juga begitu. Ya, jangan nunggu meninggal dulu ya, jangan. Pokoknya lagi ada suami, lagi ada istri, sayangilah. Penting ya. Jadi itu. Jadi memang kita itu sama ya di dalam keinginan. Ya seperti yang pernah kita sering berdoa kepada Allah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dan itu memang doa yang selalu kita panjatkan karena memang kita ini ingin bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian kita memahami bahwa kita itu akan mengalami yang namanya mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kita manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Tadinya tidak ada. Saya lahir tahun 70. Cari saya, mana tahun 68, gak bakal ketemu. Karena gak ada, mati. Kemudian lahir tahun 70. Sampai sekarang, sampai kapan? Sampai ditentukan oleh Allah umur kita. Bisa besok, bisa lusa, ya bisa ibu duluan, atau saya duluan. Ya kan? Bisa. Karena waktu yang menentukan adalah Allah. Ya. Jadi ada yang umur 70 belum meninggal, ada yang umur 10 tahun udah meninggal. Tapi yang jelas, ya tadi seperti yang kita mohon kepada Allah, semuanya sama, ingin dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ingin dapat kemuliaan, enggak ada orang ingin susah, enggak ada. Doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia ingin dapat bahagia, ingin senang, ingin mudah, udah mati, dihidupkan lagi, sama ingin senang. Ya kan? Semua sama. Nah, untuk itu makanya tadi
kita itu memperoleh apa yang telah diusahakan. Makanya kita harus berusaha, berbuat baik juga harus berusaha, berinfak juga harus berusaha, mendidik anak juga harus berusaha, nyenengin orang tua harus berusaha, semua harus berusaha. Ya, ya makanya penting untuk kita ketahui bahwa selagi sehat kita berusaha, sakit pun berusaha. Sholat, enggak ya sholat, ya. Sholat itu penting, jangan ditinggalkan. Ya, kalau zakat, puasa itu perintah Allah lewat wahyu. Tetapi kalau sholat langsung Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sangat penting sholat itu. Kalau di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 162, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita perlu ikhlas 4. Ya, inna sholati, sesungguhnya sholati, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Sholat beres, yang lain beres. Sholat kagak beres, yang lain nanti ngikutin. Nah, kenapa sebut sholat beres? Karena prioritas. Perintah juga langsung dari Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril. Ya, nah makanya kembali kepada topik tadi tentang jika hati kita rusak, ya makanya kita berujlah atau mengasihkan diri. Ya kalau di dalam kitab Al-Hikam, ya mata'al qalba say'un min la uzali yad'ulu biha isdani fikro. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu sebagaimana ujlah. Karena dengan memasuki ujlah, pikiran kita jadi luas. Ya jadi kalau sebagai penutup dari kajian kita, jika hati kita benar-benar kacau, galau, susah deh curhat sama siapa nih, sama orang juga kalau lagi susah, orang lain juga nggak bisa membantu kita. Bangun tengah malam, sholat tahajud, mohon kepada Allah, ya, merenungin, ya, udah langsung mengasingkan diri. Di rumah, ya kalau pergi kan perlu biaya, di rumah bikin buat sholat, ya sejadah lah gitu. Karena penting untuk kita ketahui bahwa yang benar-benar terasa kita dekat dengan Allah, salat tahajud. Salat tahajud itu sunnah, tapi emang ada ininya, ada firmannya, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi faqilata laka asa an yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi itulah, udah hujan ya, jadilah kajian kita, ajaklah juga keluarga kita sholat, jadi pastikan kita sholat, keluarga kita sholat, ya, supaya memang kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya untuk mengingatkan diri saya sendiri juga, saya jangan lupa sholat. Kerjaan ya kerjaan, kita ngikutin kerjaan mah gak ada habis-habisnya, kita ngikutin bisnis juga gak ada habis-habisnya, tapi sholat ada waktunya. Waktu sholat ya sholat, ya. Ya jadi jangan sampai lupa. Orang sehat sholat, orang sakit juga sholat. Karena hujan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri. Tidak hanya menyampaikan, tapi saya juga melaksanakan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nana Sumarna atas kajiannya. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat dipahami dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.